Hai sobat, selamat datang kembali di Meditasi Kehidupan. Kali ini kita akan mengupas tuntas topik yang mungkin membuat kamu penasaran dan lebih memahami dinamika hubungan sosial. Jangan lewatkan, karena kita akan membahas 7 pertanda orang iri pada kita. Ketika kita berbicara tentang pertanda orang yang iri pada kita, penting untuk memahami bahwa ini adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Bukan bermaksud menciptakan ketidakharmonisan, namun dengan mengenali tanda-tanda ini, kita dapat lebih bijak dalam membangun hubungan yang sehat. Mari kita jujur pada diri sendiri dan tetap terbuka terhadap dinamika kompleks dalam interaksi sosial kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pertanda pertama. 1. Perhatian berlebihan. Setiap orang suka mendapat perhatian, tapi apa yang terjadi ketika seseorang memberikan perhatian yang berlebihan? Pertanda pertama bahwa seseorang merasa iri pada kita adalah ketika kita mendapati diri kita menjadi pusat perhatian secara tidak proporsional. Mereka mungkin tampak antusias dan terlalu peduli, namun sebenarnya hal tersebut bisa menjadi upaya mereka untuk menyembunyikan perasaan kurang nyaman atau ketidakpuasan terhadap prestasi kita. Perhatian berlebihan seringkali menjadi tanda dari dinamika hubungan yang lebih kompleks, seperti upaya menyembunyikan ketidaknyamanan, desire untuk menonjol, ketidakjelasan dalam hubungan, dan dorongan untuk memiliki kendali. Dengan memahami kompleksitas di balik perhatian berlebihan, kita dapat membuka pintu untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan menciptakan hubungan yang lebih sehat. 2. Komentar kecil yang menyindir. Komentar-komentar kecil yang terkesan tidak berbahaya seringkali menjadi pertanda kuat bahwa seseorang mungkin merasa iri pada kita. Ini dapat mencakup sindiran atau celaan yang tersembunyi di balik kata-kata yang terlihat santai. Mereka menyampaikannya melalui kata-kata yang seolah-olah tidak berbahaya. Seseorang yang iri mungkin mencoba mengukur kekuatan dan kekurangan kita dengan memberikan komentar kecil yang bersifat menyindir. Ini adalah cara mereka untuk merasa lebih baik atau merendahkan keberhasilan kita. Komentar-komentar ini juga bisa menjadi mekanisme untuk mengatasi ketidaknyamanan pribadi mereka. Dengan menunjukkan kekurangan kita, mereka mungkin berharap merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. 3. Kesuksesan yang disalahgunakan. Ketika kesuksesan dijadikan senjata untuk menyakiti, kita perlu lebih waspada terhadap dinamika hubungan sosial kita. Terkadang, orang yang iri akan mencoba memanfaatkan kesuksesan kita sebagai alat untuk menyebabkan kerugian atau menyudutkan kita di mata orang lain. Kesuksesan kita mungkin dianggap sebagai ancaman oleh orang yang merasa iri. Mereka dapat menggunakan informasi tentang kesuksesan kita untuk merugikan atau merendahkan. Penggunaan kesuksesan kita sebagai senjata bisa menimbulkan keraguan pada diri kita sendiri dan menciptakan situasi yang merugikan. Hal ini dapat merusak citra diri dan prestasi yang sudah kita bangun. Kesuksesan yang disalahgunakan dapat menciptakan pertentangan dalam hubungan, memunculkan rasa kecemburuan, dan merusak keseimbangan dinamika sosial. 4. Jarang memberikan dukungan. Jarang memberikan dukungan bisa mencerminkan ketidakpedulian terhadap pencapaian atau kesuksesan kita. Orang yang iri mungkin enggan mengakui prestasi kita. Kurangnya dukungan seringkali disertai dengan minimnya keterlibatan emosional. Orang yang merasa iri mungkin tidak bersedia berbagi sukacita atau kesedihan terkait pencapaian kita. Kesulitan memberikan dukungan bisa menjadi pilihan sadar untuk menjauhkan diri. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam hubungan sosial kita. Ketidakmampuan memberikan dukungan dapat menjadi tanda kecemburuan yang dibungkam. Orang tersebut mungkin kesulitan merasa senang atau bangga atas kesuksesan kita. 5. Merasa bersaing tanpa alasan jelas. Merasa bersaing tanpa alasan yang jelas seringkali menjadi isyarat bahwa hubungan sosial kita mungkin dipengaruhi oleh rasa iri. Saat seseorang bersaing tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda persaingan yang tidak sehat. Mungkin ada perasaan kurangnya dukungan dan kebersamaan. Orang yang iri mungkin merasa tidak nyaman dengan keberhasilan atau prestasi kita.
Saat ada perasaan kehilangan posisi atau keunggulan, seseorang bisa merasa perlu bersaing secara konstan. Ini menciptakan atmosfer ketegangan dalam hubungan. Perasaan bersaing tanpa alasan yang jelas dapat menghambat kerjasama yang seharusnya positif. 6. Senyum palsu yang terlalu sering. Menghadapi senyum palsu yang muncul terlalu sering, bisa membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam terkait dinamika hubungan sosial. Senyum palsu sering digunakan sebagai penyamaran untuk menyembunyikan perasaan negatif, termasuk rasa iri. Kesenangan yang terlalu sering terpampang di wajah seseorang bisa menciptakan ketidakjelasan dalam komunikasi emosional. Kita mungkin sulit membedakan antara senyuman tulus dan senyuman palsu. Senyum palsu dapat menjadi strategi untuk menjaga jarak emosional. Orang yang iri mungkin merasa sulit untuk menunjukkan dukungan atau kebahagiaan tulus terkait kesuksesan kita. Jika senyum palsu terlalu sering muncul, hal ini bisa menjadi sinyal potensial bahwa ada ketidaknyamanan atau perasaan tertentu yang belum terungkap dalam hubungan kita. 7. Reaksi yang berlebihan terhadap kegagalan. Menghadapi reaksi yang berlebihan dari seseorang terhadap kegagalan kita dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika hubungan. Reaksi berlebihan bisa mencerminkan kepuasan tersembunyi seseorang. Mereka mungkin merasa lega atau senang dengan kesulitan yang kita alami. Beberapa orang yang iri mungkin merespons kegagalan kita dengan mencoba membangun superioritas. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih baik atau lebih sukses. Reaksi berlebihan bisa menjadi cara untuk memperkuat ego seseorang yang iri. Mereka mungkin melihat kegagalan kita sebagai kesempatan untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Seseorang yang iri mungkin kurang empati terhadap situasi sulit yang kita alami. Mereka mungkin tidak mampu memahami perasaan kita dan lebih fokus pada keberhasilan mereka sendiri. Terima kasih sudah menemani kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jangan biarkan iri merusak energi positifmu.